Three, two, one. Halo, hai semuanya. Gimana kabarnya? Oke. Ya, malam ini kita ketemu lagi ya, pagi. Oke. Malam ini kita ketemu untuk acara acara Meet and Greet. Oke. Coba saya sapa dulu ini yang sudah hadir, teman-teman semua. Wow, oke. Tolong ya, boleh dicat ya. Kalau sudah hadir, sudah jelas suara saya dan oke kita salam-salam dulu. Oke, hai semuanya. Selamat hari yang menyenangkan. Boleh dicat ya, boleh dicat biar saya tahu bahwa suara saya terdengar. Oke. Ya. Oke, teman-teman semua. Oke, iya. Baru sedikit nih. Oke, jelas Bu suaranya. Terima kasih. Pagi-pagi. Wow, dari Kalimantan ada Om Ruth. Yes. Jadi biar tahu ya dari mana saja. Ini saya lihat juga dari
Bogor, ada Bu Eti, terus siapa lagi nih? Dari Jakarta banyak gitu ya. Oke, dari mana saja nih? Boleh teman-teman boleh di sini dari mana saja? Oke, bisa di chat suara jelas. Oke, terima kasih. Oke, biar kita juga lihat bahwa Anda semua sedang berada dengan saya gitu ya. Oke. Ya, oke. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Suaranya sudah jelas sekali kata teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan sharing ya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di HDI ya. Selamat bergabung ya, dan kita di grup di Etim ya merupakan satu grup untuk support grup ya yang akan mendampingi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, basic semua ya untuk dalam menjalankan bisnis HDI. Oke, izinkan saya share screen ya. Oke. Iya. Oke, sudah bisa terlihat? Oke. Oke, jadi sebelumnya saya juga tadi sudah mengucapkan ya selamat, congratulations ya, Anda sudah terpilih langkah yang tepat untuk bersama dengan HDI. Oke. Dan hari ini kita akan bagi teman-teman ya yang baru, kita akan memberikan informasi-informasi ya yang seharusnya kita semua tahu ya ketika kita menjalankan bisnis HD. Karena pengetahuan-pengetahuan ini adalah yang akan mempermudah ya teman-teman semua dalam menjalankan bisnis HDI-nya. Oke, nanti kita akan informasikan bagaimana cara mengakses HDI One, gitu ya. Terus juga bagaimana untuk cara belanja, karena kan kita tahu ya sekarang ini kita sudah dipermudah dengan kita nggak usah keluar, nggak usah pergi keluar jauh-jauh dengan ongkos dan sebagainya, kita cukup duduk di rumah dengan gadget kita bisa belanja. Oke, nah itu nanti akan diajarkan juga gitu ya. Terus nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana mendaftarkan member baru nih. Ya kan kita tahu bahwa bisnis kita akan berkembang apabila kita mengembangkan jalur distribusinya, cara pendistribusiannya. Nah, bagaimana cara agar jalur pendistribusian ini bisa berkembang? Nah, itu bagaimana cara mendaftarkan member baru. Nah, nanti akan kita juga jelaskan ya. Terus nanti juga ada pengetahuan mengenai upload dokumen nih. Ya, nah dokumen-dokumen apa saja kah gitu ya. Kan di HDI ini untuk pemberian bonus dan sebagainya kan kita tidak melalui dari tangan-tangan gitu enggak ya. Karena kenapa? Kita untuk menghindari salah print dan sebagainya, kita semua sudah by system, dan untuk bonus semua sudah langsung transfer via bank. Oke, nah terus nanti kita juga akan belajar ya, memberikan info mengenai apa sih syaratnya kalau saya mau dapat bonus, gitu ya. Kan kita jalanin bisnis HD ini agar kita bisa mendapatkan bonus ya untuk mendapatkan income tambahan, gitu ya. Dan juga nanti bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di lapangan, terus jawabnya apa? Nah, kalau yang baru kan masih bingung nih. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini paling sering ketika kita di lapangan nanti. Oke, satu-satu ya kita bahas ya. Oke. Nah, mengenai HDI One nih. Oke, jadi ketika kita bergabung di HDI, kita punya satu website ya, HDI One. Ini yang mempermudah semua teman-teman mengenai informasi-informasi yang diinginkan di HDI. Ya, mulai dari informasi bonus, bisa mengenai perkembangan jaringan, mengenai produk-produk kemanfaatannya, terus mengenai banyak sekali, termasuk testimonial dan sebagainya. Oke, nah terus bagaimana caranya, gitu ya? Nah, syarat pertama adalah kita harus ketika kita masuk menjadi member HDI kan kita punya ID. Nah itu yang pertama. Syarat pertama kita harus punya ID. Gitu ya. Nah, kita harus punya ID nih supaya kita bisa login di HDI One. Terus yang kedua kita harus punya password. Oke, kita harus punya password. Nah,
Passwordnya bagaimana saya mendapatkannya? Nah, ketika kita baru pertama kali join di HDI, itu nanti teman-teman semua akan dikirim by email untuk password login di HDI One. Oke ya. Tapi kalau seandainya Bu, saya sudah lama, saya lupa password saya apa. Nah, itu gampang. Nanti silahkan hubungi CS HDI, nanti akan dikasih informasinya untuk password. Dan nanti password ketika diinformasikan bisa login dan segera ganti passwordnya, biar nggak ada yang tahu. Oke, kita lihat saja ya. Ini ada penayangan videonya supaya kita lebih gampang ya lihat secara visualnya. Oke, kita lihat dulu tayangannya. Smart Download Center hadir bagi enterpriser untuk dapat mengakses semua informasi terkini dari HDI. Buka browser Anda dan kunjungi www.hdione.com. Kemudian masukkan ID dan password Anda, lalu pilih Login. Masuk ke halaman dashboard, pilih Ubah Full Site. Klik kanan atas untuk melihat menu-menu yang ada di HDI One. Untuk melihat jaringan, pilih menu Jaringan Anda. Jika ingin melihat peta jaringan, maka bisa pilih menu Peta Jaringan. Maka terlihat seluruh jaringan beserta poin yang terupdate. Jika ingin melihat rincian bonus yang berjalan atau bulan sebelumnya, pilih menu Commission Statement, kemudian pilih bulan dan tahun bonus. Pilih menu kualifikasi promo untuk membantu mengetahui pencapaian kualifikasi promo. Untuk mendukung perkembangan bisnis jaringan Anda, HDI One hadir dengan menu baru, yaitu Marketing Tools. Di sana Anda dapat mengakses semua informasi terkini dari HDI, yaitu daftar harga, brosur, katalog, majalah, dan lain-lain. Untuk Anda yang ingin mengaktifkan ORL atau Online Registration Link, dapat melalui menu layanan. Masukkan ID dan alamat email. Setelah berhasil diverifikasi, link tersebut akan terlihat di bagian atas. Untuk mengetahui informasi dan ketentuan event dan promo yang sedang berlangsung, Anda dapat mendownload materi ketentuan di menu Event dan Promo. Untuk bukti potong pajak tahunan, Anda dapat mendownload pada menu Bukti Potong Pajak. Untuk update data, pilih menu Account, kemudian pilih Upload dokumen pendukung, dan pilih dokumen yang akan diupload. Selain untuk upload dan update dokumen, pada menu account terdapat juga untuk update profil, ubah pertanyaan keamanan, ubah password, dan ubah foto profil. Jadikan HDI One sebagai media informasi untuk perkembangan bisnis HDI Anda dalam satu genggaman. Oke, iya tadi ya gampang ya. Ternyata kalau buka HDI One semua informasi didapat. Nah, sekarang ini juga ada nih satu video untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita untuk bisa membantu teman-teman atau rekan-rekan kita yang kita informasikan untuk bisa join di HDI dengan hanya satu klik, yaitu dengan cara kita harus punya ORL, gitu ya, ORL, online registration, ya. Oke, bagaimana cara buat
ORL ini? Ya, kita lihat nih penayangannya. Gampang karena cara pembuatannya sama, masuk di HDI One dan nanti kita buat untuk ORL kita masing-masing. Jadi manfaatnya apa sih Bu kalau saya punya ORL? Saya bisa memberikan satu link ke teman saya atau saudara saya atau kerabat saya. Ya, kalau mau jadi member cukup klik link ini sudah langsung bisa input data-data untuk jadi member. Dan untuk sponsornya kita nggak usah perlu takut karena dengan kita punya link tersebut langsung otomatis sponsornya adalah kita, gitu ya. Jadi kita nggak usah takut, wah nanti jangan-jangan masuk ke sana, enggak. Karena kalau kita punya link ORL otomatis nanti member yang akan daftar langsung sponsornya adalah kita. Kita lihat dulu ya penayangannya. Ya, berikan ID Anda untuk pendaftaran rekan kerja baru Anda, yaitu Anda dapat mengaktifkan link ORL atau online registration link, yaitu dengan cara mengaktifkan link ORL tersebut sangat mudah. Anda dapat login terlebih dahulu melalui www.hdi1.com. Pastikan Anda login menggunakan ID dan password yang sudah Anda miliki. Untuk mengaktifkan link ORL, maka Anda dapat ke menu layanan, lalu pilih online registration link. Setelah klik online registration link, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Anda dapat isikan username dan email Anda. Jika Anda sudah mengisi data username dan email, lalu klik simpan, maka tampilan alamat link ORL Anda ada muncul di bagian atas. Gunakan dan share online registration link untuk mempermudah pendaftaran rekan kerja baru Anda hanya dengan sekali klik. Dan kembangkan jaringan Anda saat ini juga. Sorry, masih ke-mute tadi. Oke, jadi sudah gampang ya cara membuat ORL, sehingga itu akan mempermudah kita memberikan informasi kepada rekan kita, teman kita, saudara kita ya, untuk bisa langsung join di sponsornya kita di satu klik gitu ya. Nah, sekarang kita seperti tadi yang saya informasikan gitu ya, kita juga mau belajar bagaimana caranya ya kalau mau belanja gitu ya. Oke. Nah, karena di HDI ini kita juga punya kemudahan ya. Kalau kita belanja gitu ya. Kita belanja kita cukup klik di satu web yang namanya hdistore.com gitu ya. Nah, nanti di sana dengan gampang. Jadi kita nggak usah datang ke stokis atau depo atau center terdekat atau ke kantor dan sebagainya. Mungkin ya karena selama ini kita sudah dienakkan ya, selama pandemi kita sudah dienakkan apa-apa kita belanja dari rumah ya, semua hanya dengan gadgetnya. HDI pun memfasilitasi dengan membuka web hdistore.com. Ya, di sana teman-teman semua bisa belanja ya hanya dengan menggunakan gadget. Dan kelebihannya apa? HDI Store ini adalah satu-satu web resmi HDI yang membelanjakan atau menyediakan produk-produk yang asli gitu ya dan bergaransi ya. Kalau misalnya ada yang bilang saya boleh nggak beli di online lainnya, online market lainnya. Oke, kita tidak tanggung ya keaslian dari produknya karena kenapa? HDI hanya mempunyai satu web, yaitu HDI Store untuk berbelanja online. Kalau marketplace lainnya tidak ditanggung, ya karena kita tahu sekarang ini ya sama-sama bahwa produk HDI semakin lama sudah semakin viral dan banyak dikenal, sehingga itu juga membuat banyak ya pemalsuan-pemalsuan mengenai produk gitu. Dan juga kalau teman-teman belinya tidak di HDI Store, tidak ada garansi untuk kualitas produknya ya. Jadi kalau di HDI Store teman-teman semua akan bisa mendapatkan garansi dari kualitas produknya ketika diterima. Oh, kok warnanya sudah nggak bagus. Oh, kok nggak kok
salah pengiriman dan sebagainya, atau kurang sesuai dengan ininya, nah itu bisa diklaim dan nanti akan mendapatkan ganti yang baru, gitu ya. Dan ini web yang resmi. Sekali lagi dicatat ya, HDI Store. Cuma itu web resminya HDI. Kita lihat ya, gimana cara belanja di HDI Store. Oke? Ikut cara tutorial pembelanjaan di HDI Store. Buka aplikasi browser pada perangkat Anda, lalu klik www.hdistore.com. Login menggunakan ID Enterpriser dan password HDI One Anda. Pilih produk yang diinginkan, kemudian klik tekan tombol beli. Tekan tombol tambah jika kuantitas produk ingin Anda tambahkan. Lalu, masukkan ke keranjang belanja. Pilih alamat pengiriman Anda. Pilih kurir yang Anda ingin gunakan. Dan klik tombol checkout. Pilih channel pembayaran. Dan ikuti petunjuk cara pembayaran yang tertera pada layar. Anda dapat melihat status transaksi Anda pada halaman daftar transaksi. Klik tombol lacak untuk melihat status pengiriman Anda. Jika Anda menggunakan jasa kirim JNE, JNT, atau jasa kirim lainnya, Anda bisa lacak nomor resi langsung di situs resmi jasa kirim yang Anda gunakan. Anda juga dapat menanyakan status pesanan Anda ke Center Stokis Depo yang bersangkutan dengan klik akun, lalu pilih pesan. Berbelanja di HDI Store sangat mudah. Selain Anda mendapatkan garansi keaslian produk, Anda juga dapat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga waktu dan jarak tidak lagi menghambat bisnis Anda. Ya, oke, itu tadi ya. Kita sudah lihat bahwa ternyata gampang untuk belanja di HDI Store. Oke ya. Dan tadi juga kalau misalnya saya mau ada pengiriman teman saya yang di Surabaya atau saudara saya yang di Surabaya yang mau belanja, kita nggak usah repot-repot gitu ya. Atau saya mau mengirimkan saudara saya tadi yang di Surabaya, kita nggak usah repot-repot, kita sendiri yang kirim, nggak usah. Belanja aja di HDI Store, nanti SD terdekat atau center terdekat akan kirim, gitu ya. Center terdekat akan kirim. Jadi nggak usah repot-repot dari kita yang nyiapkan. Nanti sudah ada cabang HDI yang terdekat akan ngirimkan. Oke? Dan ongkosnya pun jadi lebih murah. Bahkan di HDI Store ini kalau Anda belanja 800.000, ini free ongkirnya. Mau pakai Gojek, mau pakai Grab, mau yang instan, semuanya free. Di atas 800.000. Dan kalau di bawah 800.000 akan dikenakan sesuai dengan jaraknya. Dan itu tadi nggak jadi mahal karena pengirimannya adalah dari stokis terdekat atau center terdekat dengan tempat kita pengiriman. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar juga mengenai bagaimana sih caranya gitu ya kalau mau pendaftaran member baru ya. Tadi sebenarnya sudah gampang ya, hanya dengan mengklik gitu ya satu link gitu yang URL tadi, tapi kita juga perlu tahu apa saja sih yang diisi pada saat pendaftaran. Sehingga apa? Nanti kalau ada teman kita yang bertanya setelah kita kasih link URL-nya, dia daftar, ini sebenarnya apa-apa saja yang diisi gitu ya. Kita sudah dipermudah ya dengan sekarang kita KTP-nya sudah eKTP. Jadi begitu nanti teman kita yang mau daftar sebagai member men-scan atau mengupload KTP-nya, data-data mereka langsung klik semua sudah ada. Jadi tinggal hanya beberapa data untuk memastikan memastikan bahwa sudah terinput sesuai dengan
yang tertera KTP-nya. Kita lihat sama-sama ya, untuk bagaimana sih cara mendaftarkan member baru ya. Walaupun sekarang kan tadi di awal sudah gampang dengan klik ORL, tapi kita perlu tahu data apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan. Oke, kita lihat. Oke, ya. Jadi tadi ya gampang ya. Dan sekarang sudah tidak lagi kalau misalnya kita daftar, passwordnya langsung bisa kita buat sendiri tuh di gadget kita, gitu ya. Kalau dulu kita masih dikirim via by email, gitu ya. Kalau sekarang sudah kita bisa buat sendiri. Oke, cuma kalau lupa gimana? Tadi kalau lupa hubungi CS untuk nanti kita akan dikirimkan password yang baru. Oke, teman-teman. Berarti selanjutnya adalah bagaimana ya ketika daftar, kan kadang-kadang ada yang tidak mengupload data pendukung, gitu ya. Data pendukung itu apa? Contohnya misal nomor rekening bank atau bisa juga NPWP, gitu ya. Itu data-data pendukung, ya. Sehingga ketika ada bonus kan harus ditransfer via bank. Nah, kita harus mengupload untuk buku tabungan tersebut ya. Foto bagian depan, lembar bagian depan saja untuk kita upload. Terus juga begitu dengan NPWP. Kalau tidak ada NPWP, potongan pajaknya pasti jauh lebih besar gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sebentar ya untuk ini tadi ya untuk data-data pendukungnya apa saja kurang lebih ya. Itu tadi bisa nomor rekening bank, bisa juga NPWP, bisa juga kartu keluarga. Kenapa sih kok perlu kartu keluarga? Karena kita tahu di HDI ini nanti kan begitu membangun jaringan yang sudah besar, ini pun bisnisnya bisa diwariskan, gitu ya. Nah, dari mana kita tahu siapa yang berhak mewarisi? Yaitu dari tadi kartu keluarga. Oke, sekarang kita lihat sama-sama dulu bagaimana cara upload data pendukung. Selamat pagi. Selamat datang di HDI One Tutorial.
Cara melakukan update rekening bank online. Buka browser Anda dan kunjungi www.hdiwan.com. Pilih negara tempat Anda bergabung, masukkan ID dan password Anda, kemudian pilih login. Setelah masuk ke halaman dashboard, pilih ubah ke full site. Pilih menu di pojok kanan atas. Sebelum upload buku tabungan, pastikan buku tabungan tersebut atas nama Anda sendiri, bukan atas nama orang lain. Pastikan foto buku tabungan, serta nama serta nomor rekening yang jelas, sehingga mudah terbaca saat diproses. Pilih upload dokumen pendukung. Lalu upload buku tabungan. Setelah upload file buku tabungan, pastikan nama pemilik rekening sudah sesuai dengan file buku tabungan yang di-upload. Kemudian masukkan nomor rekening Anda dengan benar untuk menghindari salah transfer. Pilih bank sesuai file buku tabungan yang Anda upload, kemudian pilih simpan. Rekening akan terproses lambat-lambatnya 4 hari kerja. Demikian video tutorial HDIwan ini, selamat mencoba dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, tadi ya cara mengupload data-data pendukung ya, termasuk buku tabungan, termasuk NPWP dan juga kartu keluarga. Nah, kabar baiknya, nah ini baru per 1 Mei kemarin gitu ya, untuk teman-teman kita atau yang masih kerepotan atau kesusahan untuk upload data-data pendukung ya, contohnya seperti data pendukung buku tabungan, ini bisa dibantu oleh sponsor atau upline gitu ya. Kalau istilahnya di HDI bisa dibantu oleh upline. Caranya bagaimana? Nah, ini langkah-langkah untuk kalau misalnya upline-nya yang akan membantu upload gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kita masuk dulu ya untuk ke www.hdiwan ya. Kemudian sebelum kita mengupload tadi untuk data-data itu, kita langkah pertama harus membeli dulu materai. Ya, karena semua kita lewat online, jadi kita materainya kita belinya materai gitu ya. Masuknya gimana? Ini tadi caranya pembeliannya adalah kita masuk di http://ematerai.co.id gitu ya. Nah, setelah itu materai tersebut bisa kita bubuhkan di surat kuasa yang ada di HDIwan gitu ya, yang sudah kita isi gitu ya. Jadi nanti untuk download surat kuasanya pun ada di HDIwan gitu ya. Nah, setelah sudah kita isi, baru deh kita bisa bantu ya untuk downline kita atau rekan kerja kita untuk mengupload dokumen-dokumen pendukungnya ya, termasuk buku tabungan harus sesuai tapi ya dengan nama dari rekan kerja kita. Ya, begitu juga NPWP dan sebagainya bisa kita bantu. Terus kemudian nanti akan diverifikasi oleh kantor dari pusat kurang lebih 4 hari gitu ya. Sehingga nanti kita juga bisa lihat di HDIwan data kita ada sudah tercentang biru, berarti sudah oke yang tadi kita upload. Sehingga pada saat menerima bonus, otomatis bonusnya sudah langsung masuk ke rekening kita gitu ya, atas nama kita masing-masing. Oke, gitu ya. Jadi sekarang sudah dipermudah juga untuk upline bisa membantu. Oke. Nah, sekarang masuk deh bagaimana untuk cara mendapatkan bonus. Wah, ini paling asik ini gitu ya. Paling ditunggu-tunggu gini. Gimana saya cara dapatnya bonus? Oke, kalau di HDI untuk mendapatkan bonus ya gitu ya. Kita ada 2 gitu ya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah cashback dari pembelanjaan kita pribadi gitu ya, apabila kita belanjanya banyak gitu ya. Dan yang kedua adalah bonus dari kalau kita mensponsori atau membangun jaringan. Nah, kita lihat sama-sama contoh perhitungannya gitu ya. Bu, apakah cuma dapat salah satu? Enggak, boleh dua-duanya gitu ya. Bisa dua-duanya untuk mendapatkan cashback atau mendapatkan bonusnya. Oke, kita lihat. Cara yang pertama tadi ya, kalau pembelanjaan pribadi. Nah, untuk pembelanjaan pribadi tadi saya juga sudah bilang bahwa
kalau seandainya kita punya pembelanjaan banyak nih, ya syaratnya adalah pembelanjaan kita banyak sampai dengan 600 BP dan maksimal pembelanjaan 1000 BP. Itu yang diperhitungkan untuk cashback-nya. 600 BP itu apa gitu ya? Bapak Ibu, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti di daftar harga, ya di daftar harga dapat di mana gitu ya? Di center ada atau bisa langsung gampang lihat di HDI One. Ya, di HDI One di marketing tools, ya itu nanti ada daftar harga dan macam-macam, ada bisnis plan dan sebagainya, ada daftar harga. Nah, di setiap daftar harga itu setiap produk ada BP-nya. Oke. 600 BP itu kurang lebih pembelanjaan sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 3 juta, 3 sampai 3,5 juta, ya itu kurang lebih adalah 600 BP. Oke, jadi kita bisa mendapatkan cashback atas pembelanjaan pribadi kalau kita belanjanya banyak, 600 BP sampai dengan 1000 BP. Dan untuk cashback-nya adalah sebesar 25% dari BV. Gitu ya. BV ini adalah business value. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa ikut training business plan ya, tapi ini sekilas saja saya hanya memberi informasi di awal supaya kita ada pandangan bahwa saya bisa dapat bonus di HDI itu dari mana sih gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Ya, kita bisa mendapatkan cashback gitu ya. Misalnya kalau saya bergabung Agustus 2021, bulan pertama berarti di bulan Agustus dong ya. Dan di bulan Agustus itu ada pembelanjaan saya nih. Totalnya sampai dengan 632. Ya, tadi kan persyaratannya 600 sampai 1000 ya. Nah, di bulan pertama tersebut gitu ya. Karena ini di bulan pertama, 632-nya tadi kita kurangi dulu 300 BP, baru untuk BP menjadi BV itu 1 BP sama dengan 3000 BV. Sehingga kita kalikan 3000 BV dan dapatnya 25%. Di bulan pertama 249.000 yang didapat cashback-nya. Nah, kalau setelah itu masuk ke bulan kedua ada pembelanjaan 612 misalnya ya, 612 BP dan ini kalau bulan kedua dan seterusnya ini sudah tidak dikurangi 300 BP lagi ya. Oke, 300 BP ini hanya dilakukan di awal pembelanjaan pertama saja. Gitu ya. Oke ya. Nah, di bulan kedua tersebut dapatnya utuh dari 612 langsung dikalikan 3.000 untuk menjadi BV dan kalikan 25% untuk cashback kita. Ya, begitu seterusnya. Dan hati-hati karena cashback ini hanya sampai dengan 1000 BP. Gitu ya, jangan lebih, nggak usah lebih. Kalau lebih nanti malah nggak dihitung gitu ya. Oke. Nah, contohnya di bulan ketiga, ini belanjanya sampai di atas 1.500. Nah, oke. Nah, ini yang dihitung cashback-nya hanya sampai dengan 1000 BP. 1000 BP dikalikan 3000 BV, kalikan 25%. Bu, kalau saya belanjanya banyak terus gimana dong? Oke, kita motivasi downline kita dengan cara daripada ditumpuk di tempat kita tidak terhitung, kita bisa kasih lebihannya untuk juga memotivasi downline kita gitu ya. Ayo, ini aku bantu, saya punya banyak pembelanjaan, saya bisa taruh di bawah gitu ya. Untuk juga memotivasi mereka. Dan kita pun akan mendapatkan kembalian cashback-nya. Walaupun tidak 25%, kalau kita taruh bawah paling kita cuma dapat 5%. Oke? Paham ya? Itu cashback dari pembelanjaan pribadi. Oke. Dan tadi yang kedua bisa bonusnya dari apabila kita dari jaringan nih, bonus jaringan. Nah, kalau bonus jaringan ini perbedaannya apa? Ya, kalau untuk bonus jaringan ini pembelanjaan kita nggak perlu banyak-banyak, cukup kita 300 BP, ya, cukup kita 300 BP dan kita membina jaringan di bawahnya, gitu ya. Mungkin downline kita ada yang belanja si A, si B, si C, gitu ya, dan dari situlah kita mendapatkan bonus jaringan tersebut, gitu ya. Dan yang perlu diketahui untuk bonus jaringan ini, apabila ada rekan kerja kita atau downline kita yang belanja di bulan pertama, kita akan mendapatkan sebesar 27,5% sampai dengan pembelanjaan 300 BP-nya. Oke ya, jadi paham ya, untuk pembelanjaan bulan pertama saja. Kita akan mendapatkan 27,5% dari pembelanjaan 300 BP-nya. Oke. Dan selebihnya tahun bulan-bulan berikutnya apa? Kita akan normal mendapatkan 5% dari 300 BP-nya. Oke. Ketika ada downline kita langsung yang mendapatkan
kita mendapatkan 27,5%, berarti upline di atasnya hanya akan mendapatkan 2,5%. Karena apa? Itu untuk membantu downline kita yang baru bergabung tersebut, sponsornya akan mendapatkan 27,5%. Tapi untuk bulan kedua dan seterusnya, semua sudah normal menjadi 5%. Ini teman-teman kalau lebih jelasnya memang harus ikut training business plan ya, supaya lebih detail nanti dapatnya. Oke, kita lihat ya. Contohnya, nah ini simulasinya, kita lihat simulasinya. Ini perhitungan untuk pembelanjaan downline di bulan pertama. Nah ini contohnya, ini kita sebagai Z ya. Contohnya ini kita sebagai Z, kita punya downline 1, 2, 3. Kita punya rekan kerja nomor 1, 2, 3. Oke. Asumsi bahwa peringkat kita adalah sebagai enterprise manager. Oke. Karena di HDI ini untuk dapatkan enterprise manager itu masing-masing di jaringan kita harus belanja 300 BP. Dan ini kita lihat nomor 1 450, nomor 2 dia belanjanya sampai 300 BP gitu ya, nomor 3 sampai bahkan 550. Oke, ini berarti peringkat Z adalah enterprise manager. Dan yang dihitung ya karena nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini masih baru, yang dihitung 300 kalikan 3.000 kali 27,5%. Begitu juga nomor 1, 2, dan 3. Diambil 300-nya yang dapat 27,5%. Oke. Terus nanti ada keuntungan B. Ya, keuntungan B itu apabila ada rekan kerja kita yang sudah mencapai peringkat director ke atas. Tapi di sini belum ada ya downline kita yang director karena masih baru-baru. Oke, tidak dapat. Ada bonus C istilahnya ya. Bonus C ini apabila ada yang belanjanya di atas 300 nih. Ya, downline kita suka belanja banyak gitu ya. Ada nomor 1 sama nomor 3. Nah, ini kan mereka belanjanya lebih dari 300. Ini kita juga dapat. Dapatnya berapa? Tergantung kelebihannya gitu ya. Kelebihannya berapa? Dari si nomor 1 itu kelebihannya 150 kalikan 3.000 tadi untuk jadi BV dan kalikan 20%. Begitu juga nomor 3, tadi kelebihannya 250, kalikan 3.000 kali 20%. Dan pembelanjaan pribadi kita pun, itu kan di atas 300 ya, kelebihannya kita dapat lagi. Sebesar 200 kalikan 3.000 kalikan 20%. Oke, nah nanti juga ada bonus jenis D, yaitu nanti persentasenya adalah setengah dari jenis bonus A. Gitu ya. Dapatnya berapa? Dapatnya ini tadi, yang lebih tadi kan dari teman rekan kita nomor 1 dan nomor 3 nih. Kelebihannya 150 kalikan 3.000 kali setengah dari jenis bonus A. Karena ini bonus A ini 27,5% karena mereka orang baru, tapi aslinya bonus A ini adalah dapatnya 5%. Gitu ya. Jadi di bonus jenis D itu setengah dari 5%. Ya, oke. Dari pembelanjaan 3 juga karena dia lebih dari 300, kita juga dapat setengah dari 5%. Atau kalau di total pembelanjaan 3 downline ini, yang bisa kita dapatkan di bulan pertama ini adalah kita bisa mendapatkan sekitar 1.170.000. Wow, lumayan ya. Itu padahal baru punya 3 loh. Gimana kalau punya 5? Gimana kalau punya 10? Banyak. Oke. Nah, kita lihat lagi simulasi untuk di bulan kedua. Oke. Untuk di bulan kedua tersebut, kita lihat. Nah, ini sudah normal nih. Normal 5%. Gitu ya. Untuk kelebihannya tetap sama 20%, yang di bonus jenis D-nya adalah setengah dari 5%. Oke, jadi seperti ini. Oke. Nah, begitu juga seterusnya di bulan ketiga. Nah, ini karena bulan ketiga ini ada nomor 4 baru gitu ya. Jadi di pembelanjaan nomor 4 kita dapatnya 27,5%. Sedangkan nomor 1, 2, 3 kita masih tetap dapatnya 5%. Oke. Ini tadi ya, untuk kelebihannya pribadi maupun downline, ya yang jenis C kita dapatnya 20% karena kita termasuk di enterprise manager dapatnya kelebihannya 20%. Oke. Dan yang di D ini tadi ya setengah dari 5% semuanya untuk kelebihannya. Oke, untuk detailnya nanti bisa ikut training business plan lebih detail. Oke, nah kalau tadi cara mendapatkan bonus. Sekarang pertanyaan yang sering ditanyakan nih. Nah, kita juga perlu tahu nih bagaimana cara menjawabnya. Oke, yang sering ditanyakan di lapangan adalah kalau tentang produk itu anak kecil atau bayi boleh nggak sih minum madu? Ya, sering kan ya. Nah, terus juga
aman nggak sih produk HDI ini kalau diminum rutin, gitu ya. Terus juga mungkin nggak sih ada yang nggak cocok dengan produk HDI ini? Nah, kayak sering ya kalau orang konsumen itu tanya, kalau sering. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat satu-satu. Oke. Nah, aman nggak sih produk HDI ini untuk anak kecil atau bayi gitu ya? Oke, jawabannya adalah aman. Kenapa? Karena Clover Honey, madu kita itu sudah mengalami uji klinis botulisme, ya, dan hasilnya adalah negatif. Botulisme ini apa sih? Botulisme ini adalah kondisi keracunan akibat bakteri Clostridium botulinum, ya, yang mana bakteri tersebut sebenarnya bisa membuat kondisi menjadi serius yang dapat mengakibatkan kelumpuhan pada anak-anak, ya, yang bisa mengancam nyawa. Dan produk HD dari uji klinisnya itu menghasilkan negatif. Sehingga apa? Sehingga produk HDI untuk Clover Honey ini aman untuk anak kecil maupun bayi. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah aman nggak sih diminum rutin? Ya, terutama misalnya kalau untuk orang yang diabetes, boleh nggak sih untuk konsumsi Clover Honey gitu ya? Sering ya teman-teman pasti ada pertanyaan seperti itu. Oke? Karena madu kan manis katanya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana caranya kalau ada pertanyaan tersebut ya. Oke, yang pertama adalah produk HDI yang Clover Honey ini kandungan untuk manisnya itu fruktosa lebih besar daripada glukosa, ya. Jadi fruktosanya sampai 36,6%, sedangkan glukosanya 31,5%. Kalau kita lihat ya bahwa fruktosanya lebih besar, manisnya itu adalah manis dari fruktosa, di mana fruktosa ini untuk menjadi energi dia tidak memerlukan insulin, sehingga tidak mempengaruhi kadar gula di dalam darah. Itu tadi aman untuk mereka yang diabetes dong, iya, gitu ya. Dan kandungan fruktosa yang lebih besar dalam HDI tersebut menjadikan produk HDI aman untuk penderita diabetes tadi. Oke ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita juga ada uji klinis nih untuk Clover Honey, yaitu nilai indeks glikemiknya itu sangat rendah, yaitu cuma 53, dan indeks insulinnya itu 49. Di mana kita tahu bahwa nilai indeks insulin ini dia selalu berbanding lurus ya dengan indeks glikemiknya. Ya, karena indeks glikemiknya rendah, ya, indeks insulinnya rendah, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes tadi, ya, dan seluruh keluarga untuk jangka waktu yang panjang, karena tidak menyebabkan kadar gulanya menjadi naik. Oke, oke. Jadi itu tadi, ya, aman nggak? Aman. Oke. Pertanyaan berikutnya, mungkin nggak sih ada yang nggak cocok dengan produk HDI? Ya jelas ada dong ya. Gitu ya, jelas ada, tapi sangat jarang. Sama dengan kalau kita bilang, ada nggak sih orang yang alergi dengan nasi? Ada, tapi jarang. Sama gitu ya. Oke, jadi memang ada, tapi jarang. Yang banyak terjadi adalah kalau orang yang pertama kali baru konsumsi produk HD itu ada terjadi reaksi awal atau reaksi penyesuaian. Contohnya seperti apa? Tapi tidak terjadi pada setiap orang ya, teman-teman. Tidak terjadi pada setiap orang. Hanya beberapa orang ya yang mungkin kadang-kadang ada terjadi panas dalam, gitu ya. Ada tenggorokan kering atau gatal-gatal atau pusing. Itu hanya terjadi reaksi awal. Karena kenapa? Tubuh kita yang biasanya hanya konsumsi makanan-makanan seadanya sehingga tidak sempurna vitamin yang masuk. Terus ketika tiba-tiba kita konsumsi produk HD di mana kita tahu kandungan vitaminnya komplit sekali, sehingga pasti tubuh kita akan terjadi reaksi. Dan ini hanya reaksi awal. Biasanya terjadi 3-7 hari. Ketika terjadi reaksi awal, apa yang bisa kita lakukan? Diperkecil dosisnya, ya, sehingga di awal kita selalu menyarankan dari dosis yang paling kecil. Kalau untuk yang belum pernah konsumsi produk-produk perlebahan ya, terutama produk HDI, kita mulai dari konsumsi yang paling rendah, yaitu hanya semuanya cukup 1x1 saja dulu, selama 3 hari sampai seminggu. Setelah itu baru kita bisa sesuaikan. Kalau misalnya ada keluhan, ya bisa kita tingkatkan produknya, oke, untuk kebutuhan tubuh kita.
Oke. Nah, pertanyaan dari segi bisnis sekarang ya. Kalau tadi dari segi produk, sekarang dari segi bisnis. Kalau dari pertanyaan segi bisnis, apa sih yang sering ditanyakan? Nah, yang sering ditanyakan, apakah saya wajib cari orang? Cari-cari orang. Ini berarti kalau cari orang nih kayak ini ya, kayak yang itu demonstran ngumpul di lapangan tuh, apa koordinator lapangan, korlap. bukan HDI bukan untuk cari-cari orang yang korlap gitu ya. Oke, dari segi bisnis biasanya apakah saya wajib cari orang, terus saya nggak pinter jualan nih, bisa berhasil nggak di bisnis HD? Terus yang ketiga, saya ada toko online, boleh nggak jualan di toko online saya? Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, yang pertama, apakah saya wajib cari orang? Tentu tidak. Tadi di awal saya juga bilang, bahwa kita bisnis di HDI ini bukan kita bisnis untuk korlap tadi ya, untuk korlap demo gitu ya, cari-cari orang, bukan gitu ya. Kita di sini adalah hanya bukan cari orang, tapi kita menceritakan, mereferensikan apa yang sudah kita rasakan kepada orang lain, gitu ya. Kita di sini adalah pure bisnis network marketing. Ya, jadi kita pendistribusian, ya, membuat jalur distribusi, gitu ya. Ketika kita cari orang itu gabung tapi tidak beli, kita dapat bonus ya? Ya enggak, karena kita pure bisnis, yaitu bisnis saluran distribusi. Ya, oke. Kalau saluran distribusi berarti teman-teman yang kita ajak adalah mereka, kita baru bisa mendapatkan penghasilan apabila ada terjadi penjualan omset produk, pembelian produk baru, gitu ya. Itu baru kita bisa dapat bonusnya. Oke. Kalau seandainya tidak ada penjualan, kita nggak dapat apa-apa. Walaupun kita cari-cari orang tadi ya, korlap, banyak orang bergabung tapi tidak ada penjualan, ya nggak ada apa, gitu ya. Jadi di sini kita pure untuk network marketing, yaitu membangun saluran distribusi. Oke. Nah, saya nggak pinter ngomong, bisa nggak berhasil? Bisa, gitu ya. Bisa. Ya, jadi meskipun kita tidak suka, kita tidak pinter untuk jualan, gitu ya, tidak bisa ngomong, gitu ya. Di awal saya pun tidak bisa cerita mengenai marketing, gitu ya, karena latar belakang saya adalah teknik, gitu ya. Saya nggak bisa cerita-cerita kayak orang marketing, gitu ya, nggak bisa. Tapi sekali lagi yang mengherankan adalah ketika kita di HDI ini, kita selalu bilang bahwa produknya bisa cerita sendiri, gitu ya. Karena kenapa? Teman-teman yang saya istilahnya saya minum bagus bagi saya, terus saya cerita ke teman saya atau saudara saya, dan mereka nyoba, oh ternyata bagus. Nah, dengan begitu mereka pun akan cerita-cerita. Ini sebenarnya contohnya kalau misalnya gini, kita makan di restoran atau kita makan bakso lah ya. Kita makan bakso, baksonya enak kan kita biasanya cerita ya, makan bakso di sana loh, enak loh gitu ya. Nah, ketika teman saya makan di sana, saya nggak dapat bonus. Saya pun kalau makan di sana harus bayar, nggak di korting. Oke, nah bedanya dengan produk HD, ketika kita makan food supplement HDI, kita sehat, kita cerita, orangnya beli, konsumsi, kita dapat bonus. Oke. Jadi istilahnya produknya bisa jualan sendiri, bisa berjalan sendiri, bisa cerita. Karena kenapa? Sebagian besar orang yang konsumsi produk HD itu mempunyai peningkatan kesehatan yang jauh-jauh lebih baik. Sehingga dia akan terus loyal dan dia akan cerita kepada yang lainnya. Oke. Jadi tidak harus kita cerita banyak-banyak, kita cukup cerita apa yang kita rasakan. Sama dengan makan bakso tadi, cukup cerita bahwa di sana enak loh makan baksonya, gitu ya. Oke, itu tadi ya jawabannya itu. Nah, boleh nggak ya saya punya toko online? Terus boleh nggak jualannya di tempat saya, gitu ya? Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saya informasikan kita nggak perlu jualan di online, gitu ya, karena dari peraturan HDI sendiri tidak memperbolehkan kita ya untuk berjual di toko online atau marketplace, gitu ya. Karena sesuai dengan peraturan perdagangan nomor 70 tahun 2019 nih, ya. Kita nggak perlu buka-buka toko online. Sudah ada HDI Store. Nanti kalau ada teman kita atau saudara kita di luar kota, kita aja orderin via HDI Store, sudah gampang. Dan selain keaslian produk terjamin, dan juga ada garansi tadi. Dan selain itu ada dapat bonus dong jelas. Iya, gitu ya. Kalau kita
beli di online shop gitu ya, marketplace gitu, kita kan nggak dapat bonusnya, nggak ada perhitungan bonusnya. Dan kalau belanja produk-produk HDI selain bonus, itu kita juga bisa mendapatkan trip-trip. Nah, trip-trip jalan-jalan ke luar negeri. Itu persyaratannya adalah pembelanjaan jaringan. Nah, apa saja sih? Nah, ini teman-teman bisa ikut. Ini saya sekali lagi promo training yang namanya Business Plan, supaya lebih paham mengenai bonus yang bisa didapatkan dan trip-trip apa yang bisa kita dapatkan. Oke? Itu oke lah, training Business Plan nanti segera diikutin ya. Oke. Nah, oke, terus saya sudah bergabung. Terus apa yang harus saya lakukan? Oke. Nah, hari ini gitu ya. Hari ini kita sudah meet and be great ya untuk teman-teman yang baru. Ini di nomor 2 gitu ya. Terus berikutnya selanjutnya apa yang bisa kita ikutin, segera cari ya informasi ke yang undang ya atau ke grup-grup di e-team gitu ya. Nanti untuk jadwal berikutnya adalah kalau saya sudah ikut meet and be great, selanjutnya saya ikut di assist. Sesi assist ya, beginner. Nanti di sana akan dijelaskan lebih detail nih tahapan-tahapan kalau saya mau berhasil ya. Terus kemudian berikutnya saya bisa ikut training product knowledge dan business plan tadi yang saya cerita ya. Ya, business plan dan produk lebih detail, bedanya sama obat dokter apa, kok bagus ya produk HDI ini bisa menyembuhkan. Nah, itu nanti ada di training product knowledge. Dan dari segi bisnisnya kita bisa tahu apa sih yang bisa, berapa banyak yang bisa saya dapatkan, ya. Oke, dan kemudian ketika kita berjalan pasti ada kendala ya, kita juga bisa melakukan konsultasi dengan upline leadernya. Nah, dan kemudian di acara berikutnya teman-teman juga bisa mengundang nih untuk kenalannya, ya sahabatnya atau teman-temannya, teman kantor, teman SD, teman SMP, teman kuliah. Nah, bisa ikut ke acara yang namanya Business Opportunity Sharing. Ya, nanti di sana sudah ada leader yang akan menjelaskan bisnis HD itu seperti apa, gitu ya. Dan nanti tinggal kita mendampingi teman-teman kita yang baru mau mendapatkan penjelasan mengenai bisnis HD, ya. Dan ketika mereka berhasil join, nah, langsung kita masukkan kembali ke next jadwal meet and be great. Oke ya? Oke. Dan support group kita tuh apa saja gitu ya. Di support group kita di e-team ya ada pendidikan bisnis berjenjang. Nanti pendidikannya ini juga kalau yang masih dasar nanti berjenjang ya. Nanti juga ketika Anda sudah mulai punya jaringan, ini juga nanti ada training-training mengenai bagaimana membangun jaringan, manajemen jaringan, bahkan sampai dengan bagaimana kita bisa melihat orang itu dari kepribadiannya. Hanya dengan melihat, oh tipikal orang ini gini-gini, ini sebaiknya pendekatannya seperti apa. Nah itu berjenjang ya teman-teman. Oke. Terus juga kita ada buku-buku penunjangnya nih, yang kita rekomendasikan untuk kita baca. Supaya apa? Membuat pengetahuan kita semakin banyak, sehingga kita bisa melakukannya dengan cepat. Oke, begitu juga kita ada tools digitalnya nih, ya, dan juga YouTube-nya di e-team. Nah, teman-teman yang tadi video-video yang saya tayangkan tadi, kalau ada yang mau lihat lagi gimana, bisa di YouTube channel di e-team. Dan di YouTube channel di e-team tidak hanya video-video yang tadi, juga ada beberapa training-training yang bisa kita lihat duluan sebelum kita ikut trainingnya nih, ya. Nah, supaya ketika kita ikut trainingnya seperti PK, Product Knowledge, dan Business Plan, itu juga ada di YouTube channel-nya. Oke, nanti bisa dilihat. Oke, dan juga untuk support group kita juga ada training online maupun offline ya teman-teman, karena sekarang kita juga sudah mulai dipermudah boleh untuk offline, sehingga beberapa kali kita sudah mengadakan training-training offline. Supaya apa? Kita lebih istilahnya kalau orang ini PDKT gitu ya, bondingnya gitu ya, oke, atau chemistry-nya gitu ya, kalau kita ketemu kan lebih greng gitu ya, supaya kita bisa lebih menjelaskan lebih banyak. Oke, terus juga kita ada sesi-sesi coaching ya, dan juga nanti ada sesi-sesi untuk mentoring juga. Oke. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, selamat dan bisa ikuti semua support group kita. Oke, sepertinya
sudah semua yang saya ceritakan. Dan oke. Nah, untuk promo yang bulan Juni ini ya ini masih di tanggal 22, jadi masih ada ya waktunya. Kalau yang mau tadi yang saya sudah informasikan, kalau belanja di HDI Store 800.000 ya, minimal 800.000 itu pengiriman kemanapun gitu ya, kemanapun free ongkir se Indonesia gitu untuk HDI Store. Oke. Dan juga kalau promo lainnya adalah mix and match ya, gitu ya. Kita belanja 300 BP yang dimana salah satu pembelanjaan produk dari 300 BP itu ada Propoelix gitu ya, baik Propoelix 30 maupun 60, kita bisa mendapatkan free Clover Honey setengah kilo. Oh, oke, lumayan ya. Iya, lumayan banget ini Clover Honey sekarang kan paling dicari-cari orang nih. Oke, viral nih. Karena kenapa? Karena bisa banyak membantu untuk kesehatan dan juga bisa meningkatkan antibody ya dari Propoelix-nya. Oke, teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sharingkan, saya ceritakan, semoga bermanfaat buat semuanya dan saya yakin teman-teman semua di sini pasti akan banyak sekali ya bisa berhasil dan coming soon gitu ya. Next sesi tadi kan kalau kita sudah meet and be great gitu ya. Next sesi kita ada acara ya business opportunity sharing ya di mana nanti teman-teman bisa ngundang orang ya, teman-teman kenalannya atau saudaranya ya di acara business opportunity sharing itu di tanggal 24. Jadi besok Jumat gitu ya, besok Jumat jam 8 nanti sudah ada salah satu leader kita ya dari DE-Team yang akan membantu untuk menjelaskan bisnisnya nih. Enak ya, iya kita dipermudah kalau di grup kita DE-Team ini kita membuat support group supaya teman-teman yang baru pun dengan gampang mengundang orang dan nanti akan dibantu oleh leader kita Ibu Clementine yang dari pemilik. Nah, ini pemilik Learning Center dari Muara Karang yang akan membantu untuk menjelaskan bisnis HDI itu seperti apa dan potensinya seperti apa. Kita tinggal mendampingi teman-teman kita atau rekan kerja kita atau kenalan kita atau saudara kita untuk bisa sama-sama join di bisnis HDI. Oke, mungkin itu saja ya dari saya dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang tersinggung atau mungkin juga tadi dalam penayangannya masih ada yang kurang-kurang. Saya mohon maaf gitu ya. Tapi kalau teman-teman semua ini kalau kita offline ketemu akan lebih greget rasanya. Oke, sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Have a nice day semuanya. Have a nice day semuanya. Thank you, Bu. Sama-sama, sama-sama. Sampai ketemu.